Bagaimana hukumnya mengadakan walimatus safar sebelum berangkat haji? Terima kasih. Taib, tidak ada tuntunannya walimatus safar sebelum safar. Yang ada sunnahnya walimatus safar setelah safar. Di Nabi SAW setelah safar biasa mengadakan walimah. Safar itu kan perjalanan jauh, gitu. Dan bukan buat haji dan umroh saja gitu. Kayak safar. Umum ya sudah. Umum safar perjalanan jauh. Nabi biasanya walimahnya itu setelah apa? Setelah safar. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim hanifah, kan begitu. Berkali-kali di debat kiai, ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu, Gus, saya ini punya uang 25 juta, kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 27. Dan itu menurut kiai fikih kan nggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing nopo wajib. Ya nggak gedenya takok kiai kon daftar kaji, bareng takok kulo niku umure mun 50 Gus. 17 kita wis bablas. Ya. Kita takoki lha kuwi kangen tenan mbek Kanjeng Nabi, kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh ku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan mbek Kanjeng Nabi, ya kangen, ya berangkat umroh. Ya akhirnya berangkat. Tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak diwajibkan Anda mencari duit untuk haji. Aduh, kurang ekstrim apa omongan saya. Anda tidak wajib mengumpulkan duit, cari duit untuk haji, nggak wajib. Yang wajib suami cari duit nafkah istri, tapi Anda tidak wajib mencari duit untuk naik haji, nggak ada. Jika ternyata Anda tiba-tiba kaya, baru wajib haji, itu saja. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati, thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala, fa yusalli rak'ataini, fa kana alaihi ka ajri umratin wa hajjin. Ya, ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah. Ada, itu di Quran surah keempat ayat 103. Jadi habis sholat subuh, zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia sholat 2 rakaat. Itu pahala sholatnya senilai haji dan umrah. Ada orang yang tidak haji tapi dapat pahala haji. Apa betul? Ya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, ukur aja waktu Jakarta salat maghrib jam berapa? Maghrib Jakarta jam 5.40. Maka duduklah habis salat subuh sampai jam 5.40 di masjid. Zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir sampai jam 5.40. Lalu setelah itu kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Hadisnya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan. Syaratnya sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Makanya kalau ada yang mau haji, mau umroh, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan, sayang.
Ria tuh buang-buang, habis antum. Kasihan. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan. Ya, itu yang disayangkan. Persoalan. Ini belum berangkat sudah riya, bermasalah. Ya, bermasalah. Itu batal. Belum apa-apa sudah batal. Belum berangkat. Ya, hati-hati dengan riya, hati-hati dengan penyakit hati. Karena ada orang yang akan beribadah haji berangkat sudah riya duluan, itu lebih baik bersihkan dulu sebelum berangkat. Batal. Bagi yang akan berangkat haji, tolong ingat nasihat saya ini. Tolong jangan antum, maaf sebetulnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan, sia-siakan ya, kepercayaan Allah ini tanpa memaksimalkan nilai ibadahnya. Karena tidak setiap waktu antum bisa berhaji. Ya, tidak mungkin dan belum tentu tahun depan bisa mendapatinya lagi. Jadi kalau punya kesempatan sekarang sebelum berangkat maksimalkan, dan tolong yang punya usaha di KBIH, punya travel, demi Allah saya katakan tolong jangan zalimi ya saudara-saudara kita yang akan berhaji. Ya cuman sekedar orientasi dunia saja, untuk apa? Kasihan ada yang jual sawah, jual kebun, jual macam-macam. Sampai sana jadi keliru. Ya, saya suka bersedih, saya kan tugas pernah itu 2010 di sana. Untuk tawaf saja banyak orang ketakutan tidak sah tawafnya, tapi membebani diri sendiri. Ya, tawaf itu kan doanya yang sunnah cuma 2. Yang pertama dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Yang kedua dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kenapa disebut haji mabrur? Karena saat dia berada wukuf di Arafah, dia istighfar, dia mengenali keburukannya, dia tinggalkan itu, dia lentari, datang ke Muzdalifah mengambil batu, dia lentari di Jamarat. Dicatat. Makanya sebelum haji catat dulu. Kenali dari kita keburukannya. Jangan gengsi tanyakan pada pasangan hidup. Ayah, mama mungkin banyak salah. Emang? Sampai di sana rinci. Makanya ketika lontar jumrah kita melontar sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadisnya sama dengan yang nyembelih di sini. Waktunya sama. Yang di sana melontar, di sini menyembelih tanggal 10 itu. Kalimatnya sama, di sana Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Sifat hewani dari kata bashar tadi, nafsunya. Ya, karena itu sifat hewan disembelih hewannya di sini, yang di sana melontar. Karena sudah dilontar, hilang buruknya, pulang-pulang membawa kebaikan. Itu yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang bisa menepikan sifat buruk dan berubah menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diingatkan oleh Nabi, kalau sudah haji, sayang. Udah fisik, harta, tenaga, waktu, jangan ditukar. Surga yang sudah diberikan oleh Allah itu, jaga itu dengan baik, jangan ditukar dengan maksiat lagi. Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar, apakah boleh orang berangkat umroh sebelum dia haji? Dijawab oleh Ibnu Umar, boleh. Karena Nabi pun pernah berumroh sebelum beliau berangkat haji, karena hajinya Nabi itu justru di akhir hayatnya Nabi. Tapi para ulama sebagaimana dirangkum oleh Ibnu Hajar sepakat haji itu adalah kewajiban yang tidak bisa digugurkan melalui apapun, termasuk melalui umroh. Mau lo umroh 1000 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, maka kewajiban haji itu tidak akan gugur. Saya nabung dulu atau saya umroh dulu? Maka jawaban saya umroh dulu. Habis Ustaz? Iya, nggak apa-apa, umroh dulu. Nggak masalah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, orang kerjakan tuh, ya. Maka akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, nggak ada orang pulang umroh haji itu miskin. Nggak ada. Sekali lagi, umroh dan haji yang dikerjakan secara makin rutin makin bagus, berkesinambungan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hilang tuh kemiskinan. Untuk yang akhwat, untuk pakaiannya tidak ada desain yang khusus, yang ada adalah ketentuan yang mengikat. Menutup aurat dengan baik dan tidak tabarruj. Ya, tabarruj itu menampakkan sesuatu yang berpotensi menarik orang lain untuk memberikan perhatian kepada Anda dengan berlebihan. Jelas ya? Apakah wanita dalam keadaan ihram tidak boleh melihatkan auratnya sama wanita seperti kaki atau rambut? Boleh saja. Sama wanita boleh, nggak ada masalah. Makanya pada saat tahallul mencukur rambut, boleh wanita mencukur rambut temannya. Kalau jamaah saya biasa saya katakan, ibu-ibu silakan saling mencukur tahallul rambutnya. Kalau bapak-bapak ikut saya ke tempat cukurnya, memang harus dari seluruh penjuru kepala.